yang sudah terkonfirmasi, yang sudah dites, sudah lolos baik manuskripnya, baik tes DNA-nya. Jadi jangan ragu untuk mencintai Trah Wali Songo. Karena apa? Itulah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Tapi hebatnya, beliau Trah Wali Songo tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Itulah kerendahan daripada Trah Wali Songo. Tidak pernah koar-koar seperti kelompok sebelah yang palsu tetapi menganggap kelompoknya asli. Itulah cenguk. Cenguk mudeng ndak cenguk. Cenguk itu biasanya naik pohon makannya pisang. Nyomet. Cenguk neneng Jawa. Nyomet ya. Oke, lanjut, monggo silahkan. Nih saya munculin kabar dari televisi nasional ini, Metro TV ini kemarin. Wah, silahkan Yai, digedek Yai. Wah, ya Yai. Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ketua Padepokan Wanita Sabiendra di Agensi Gerakan Islam bahwa ini merupakan wujud komitmen untuk menjaga kelestarian budaya Nusantara, termasuk meningkatkan literasi sejarah penyebaran agama Islam bagi generasi penerus bangsa. Kita mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga sejarahnya. Kita juga mengajak kepada bangsa Indonesia untuk melihat kanan kiri kalau ada makam-makam dari leluhur kita yang kemudian tiba-tiba namanya ditambah dengan benda ya, dengan nasibab dan lain sebagainya, padahal dalam apa namanya itu yang kita pahami sejak kecil misalnya atau sejak masa lalunya itu adalah makam daripada asli orang Indonesia. Salah satu tokoh pendakwah Kiai Haji Imaduddin Usnan Al-Batani mengatakan kegiatan literasi sejarah penyebaran agama Islam sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk mengenang kiprah Wali Songo, hal ini juga untuk mencegah disinformasi di kalangan generasi bangsa akan sejarah penyebaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup. Sudah masuk berita nasional guys, Metro guys. Silahkan dicek sendiri. Di TV1 juga ada Kiai, saya lihat masalah pembakaran kubur palsu itu. TV1 berapa TV saya lihat ada juga. Sebentar lagi akan meledak, wahai jahanam para pembohong penipu Ba'lawi. Oh, banyak ini Ba'lawi di bawah ini panas. Gimana ini host? Ya, hostnya mau tak besarkan dulu. Ya, hostnya mau narasi sebentar. Jadi ceritanya kakek saya dulu, ya, Jeng Sunan. Kakek saya manggil Jeng Sunan gitu ya. Yang beliau ceritakan, yang mendakwahkan Islam dari Pulau Jawa ini, seantero negeri ini, ya terkhusus Pulau Jawa, itu disebutnya Jeng Sunan. Maksudnya Jeng Sunan itu bahasa Jawa, Kanjeng Sunan. Ya dikenal dengan Wali Songo. Sunan Gresik itu yang paling tua, berasal dari Gresik, kata kakek saya. Sunan Ampel itu dari Demak, Sunan Bonang itu dari Tuban, Sunan Derajat itu dari Lamongan. Itu ceritanya kakek saya. Sunan Kudus itu dari Kudus, Sunan Giri itu dari Gresik. Itu ceritanya kakek saya dulu. Sunan Kalijaga dari Lokajaya, Sunan Muria itu dari Muria, dan Sunan Gunung Jati itu dari Cirebon. Dan dari 9 sunan ini ditugaskannya di daerahnya masing-masing juga. Itu cerita dari kakek leluhur saya dulu. Walaupun hanya di kampung jadi kiai kampung, ngajari wudhu yang benar, ngajari baca Iqra yang benar, berbakti kepada orang tua yang benar, cara mengkafani mayat laki-laki yang benar, cara mengkafani mayat perempuan yang benar. Yang diajarkan hanya sepele-sepele. Sholat yang benar seperti apa, berbakti kepada orang tua seperti apa, itu yang dikerjakan.
tapi hakul yakin ya amal beliau leluhur kami, leluhur keluarga saya, ya itu adalah santri daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena dari yang saya dengar dari beliau dulu kecil sampai beliau wafat selalu mengurusi Nahdlatul Ulama. Jadi saya hakul yakin beliau menjadi salah satu daripada santri Hadratus Syekh. Walaupun ada banyak kekurangan, tetapi insya Allah ketika gondelan sarung kiai, insya Allah torikon ila jannah, beliau dimudahkan. Karena apa? Hadratus Syekh pesan, siapapun yang ngurusi NU, ngerumat NU, itulah santriku loh. Maka saya juga ingin sampai akhir hayat juga ingin ngurusi Nahdlatul Ulama, berharap diakui jadi santri beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti itu yang saya inginkan. Siapapun yang saat ini mencoba ingin menjadikan Nahdlatul Ulama alat politik ataupun alat untuk kepentingan kelompok, harus dibuang jauh-jauh daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukan milik mereka. Nahdlatul Ulama sekali lagi yang dipesankan oleh Kiai As'ad itu milik umat. Jadi jangan kita diam, bersuaralah sebelum terlambat. Karena apa? Dengan menguasai Nahdlatul Ulama, jangan harap nanti ya kawan-kawan, di pemilihan pimpinan nasional yang akan datang, ya Anda berharap daripada pemimpin dari orang pribumi akan lenyap. Gara-gara apa? Nahdlatul Ulama sudah dipegang oleh beberapa ekor babi lawi. Galak ragu. Mantap Bos, mantap, mendidik. Ya. Oke, lanjut, monggo diskusi yang santai-santai ya. Batu neng wis merah wis lodok tak sambil cas. Ini aku pegang cas ya kan. Mau tak cas aman pokoknya, karena apa? Ngedep makanan, ngedep kopi, ngedep minuman, pokoknya karena aku di dapur. Oke. Loh, ini kok Kiai Wali masih 154. Aku mau dimarahi ya wah goro-goro. Monggo Pak Sarun, Mas Bengki, wah ini Mas Bengki. Ini kan beliau ini pengamat luar biasa. Cerdas beliau itu santri. Wah, kalau ngendiko saya itu seneng karena keilmuannya luar biasa. Monggo Sultan Bengki 2024. Monitor. Ada 9 boolawi yang ada di tubuh NU pusat, di PBNU. Itu segera harus disingkirkan, itu manusia-manusia kardus itu tidak berguna itu. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Karena strategi licik mereka itu memang untuk menguasai NU dan umatnya. Jadi mungkin perjuangan kita di kalangan bawah, di grassroots akar rumput ini, sebarkan akidah Yamani kepada umat, katakan bahwa faham boolawi itu sesat dan menyesatkan. Itu yang terpenting. Lillah, demi Allah saya tidak rela. Itu tebarkan kalau bisa Syahrul Ainiyah, kitab-kitab boolawi yang memang yang mengaku-ngaku dia itu sebagai Tuhan dan lain sebagainya, itu harus segera disebarkan kepada umat supaya umat tahu bahwa boolawi itu memang sesat. Gitu. Kalau urusan nasab itu adalah sudah ada Kiai Imaduddin, sudah ada Gus Hasan, sudah ada Tengku Qori, sudah ada wali TikTok, Kiai Syarif. Tapi kalau untuk urusan akidah, mungkin itu harus
segera disebarkan supaya umat tahu, supaya umat ini bahwa Habib ini ketika memang dia berceramah di level grassroots itu hanya dobol belaka gitu. Sepakat. Jadi kalau urusan nasab itu sudah urusannya beliau-beliau. Ini sekarang yang bagian untuk memperbanyak memperbanyak kitab-kitab sesat dari Bo'olawi ini harus segera disebarkan. Bagaimana Allah mau diba'alawikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau diba'alawikan, itu kan kurang ajar. Man rabbuka Habibi bin Abdullah Ba'alawi, wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Kurang ajar itu. Sesat. PKI lebih daripada PKI. Mereka teriak-teriak PKI, ternyata PKI-nya mereka sendiri. Itu mungkin teman-teman. Jadi pengaruh, sudah waktunya, sudah tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Di bawah merah putih kita itu mengalir darah-darah syuhada nenek moyang kita yang berjuang dengan keringat dan darah. Mereka dengan enaknya ngomong, kalau kamu nggak ikut, kalau kamu nggak mencintai cucu Nabi, kamu tidak akan mendapat syafaat, tidak akan diakui oleh kakekku, tidak akan mendapatkan syafaat. Telek bosok. Dobol. Telek bosok. Sudah waktunya kita sahabat teman semua. Ayo bismillahirrahmanirrahim li ahlali kalimatillah. Bersihkan nasab Kanjeng Nabi dari pembegal nasab yang sebenarnya itu adalah Dobolawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumnya Tengku payah maksudnya siapa ini? Ini apa? Siapa nih? Apa yang payah apa? Rumnya Tengku payah nggak ada yang kontrol. Ya iya. Nah di sini harus terkontrol. Jadi Muhammad Sini itu tidak segan-segan menendang, bahkan ya mengkoreksi daripada kita yang kira-kira tidak pantas langsung ini set diblokir lu ngonendi ya bocah kamu ketok. Monggo Mas Sahrun tadi terpental ya Mas Bengki, tadi tak panggil kok apa ndak setai ya Mas Bengki? Siap. Ya monggo Mas Sahrun sambil ngobrol santai. Ini mungkin gini teman-teman, gerakan akar bawah ini memang memang harus diperkuat. Jadi gerakan akar rumput kita itu kita nggak bisa, karena memang artinya pohon kalau tidak ada akar itu tidak akan hidup. Makanya itu di gerakan akar bawah ini mungkin harus kuat gitu loh. Nah, ini calon-calon muda kita itu Ustadz Skincare, Ustadz Acong, Ustadz Pribumi, Ustadz Bengki. Nah, ini memang harus kuat. Ya ala li kalimatillah, tujuan kita tidak lain tidak bukan membersihkan nasab suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pembegal nasab yang sebenarnya. Bo'olawi, bukan Ba'alawi terlalu mulia. Bo'olawi itu. Keren. Itu mungkin. Ya, Sekali lagi host. pecat ketua PBNU, silahkan dikomeni Mas Sahrun. Nah, sekali lagi saya ulangi perkataan host tadi. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Ada sambungannya lagi host tadi kurang. Maka siapa yang menjadi santriku dia akan bersamaku di surga nanti. Masya Allah, amin. Kemudian siapa yang mencoba-coba mau menghancurkan NU maka dia sendiri yang akan hancur. Itu dauh Hadratus Syekh Haji Masyarif. Mantap. Amin. Makanya untuk membela NU ini adalah jihad bagi saya.
karena dari nenek moyang saya itu adalah Nahdlatul Ulama. Karena orang-orang Lombok itu punya juga lagu Nahdlatul Sering, Ulama nanti yang ya, berbahasa saya juga Lombok. sering. Ya, makanya mari teman-teman yang masih belum sadar tentang polemik ini segera kembali kepada hibah Nahdlatul Ulama untuk jalan yang benar yang sudah diwarisi oleh kiai-kiai kita, ulama kita, wali-wali kita. Sampai kapan kita harus dibodohi oleh baklawi-baklawi bajingan itu Masukan para pendukung buat grup resmi. dengan akidah-akidah yang dibelokkan, dengan sejarah-sejarah yang dikaburkan. Kapan kita harus menyadari ini kalau bukan sekarang? Stand by, host. Siap, Masya Allah. Berharap jadi santri Mbah Hasyim Host. Mas. Ye, Mau nanya host, ye, ye, ye. Syarif. saya kan santri bayangan, artinya apa, rasa cinta kepada pendiri Poro Kiai sehingga saya mencintai NU, bukan santri atau anggota NU beneran. Nah, pertanyaan saya, struktur pengurus NU itu secara singkat aja host. Misalnya yang utama kalau dalam perseroan kan ada direktur, kalau lebih dari satu menjadi dewan direksi, ada pengontrolnya komisaris, lebih dari satu orang disebut dewan komisaris. Para pemiliknya adalah pemegang saham. Kalau dalam koperasi, anggota koperasinya. Di atasnya direktur dan komisaris ini menjalankan amanah dari pemegang saham. Mekanisme yang dilakukan untuk kepentingan kehidupan, pengembangan dan segala macam perseroan melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana situasi kepengurusan NU? Sebab faktanya sudah terinfiltrasi oleh benalu-benalu Balawi. Kemudian ada beberapa kiai yang sepuh, dalam arti sepuh jejernya, itu bagaimana dengan kiai-kiai yang lebih muda jejernya, terus sama pemuda-pemudanya. Apakah mereka minder menghadapi kiai-kiai yang membela Balawi, atau di antara mereka sulit diteliti karena takutnya ada pengkhianatan dari dalam? Dia tidak banyak bicara tetapi bermain politik di dalam, mengotori rumah NU. Tolong dijelaskan host. Standby. Yang ditanyakan apa ini tadi? Strukturnya dulu. Strukturnya gimana? Kayak wali TikTok yang menjelaskan kalau itu masalah struktural. Supaya nanti kita bisa mendorong para kiai, poros santrinya yang mau merusak NU terang-terangan, kita minta dengan hormat keluar saja gitu loh. Langkahnya seperti apa sih? Nanti kekurangannya biar Kiai Walid itu ya, sedikit ya. Oke, siap, gerak. Ya, struktural daripada organisasi Nahdlatul Ulama itu kan ada pengurus besar tingkat pusat, ya ada yang di pusat. Ada juga pengurus wilayah tingkat provinsi. Ya, ada juga pengurus cabang tingkat kabupaten atau kota. Ada juga majelis wakil cabang tingkat kecamatan. Dan juga pengurus ranting tingkat desa dan kelurahan. Jadi ini struktural daripada Nahdlatul Ulama, termasuk organisasinya, badan-badan di Nahdlatul Ulama itu ada yang bernama Muslimat Nahdlatul Ulama, ya ada Banon di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Itu siapa saja Muslimat Nahdlatul Ulama. Mantap. Ya ada juga Fatayat Nahdlatul Ulama. Ada juga kalau Jatman apa Jatman? DP Jatman? Ansor Nahdlatul Ulama. Ya Banon itu Jatman itu maksudnya Banon. Ya jadi ya Banon itu daripada Nahdlatul Ulama ya. Nah di situ juga ketika kita bicara tentang bagaimana Nahdlatul Ulama itu ketika memilih daripada ketua Nahdlatul Ulama sendiri, Rois Am, Mukhtasar dan lain-lain, itu kan harus seperti kepartean tapi ini organisasi.
Jadi organisasi kawan-kawan berbeda dengan yayasan. Kalau organisasi, lembaga itu lebih kepada tujuan, visi dan misi. Tetapi kalau yayasan itu lebih kepada bantuan. Jadi bedakan ya yayasan sama organisasi. Kalau organisasi itu punya ADART itu lebih kepada tujuan, visi, misi, program daripada organisasi itu didirikan atau lembaga itu didirikan. Beda dengan yayasan. Kalau yayasan itu lebih diutamakan kepada penyaluran bantuan. Paham nggak? Lah ini NU ini adalah organisasi lembaga Nahdlatul Ulama yang tentang keumatan. Ya itu sedikit ya. Yang lain biar. Oke, paham, jelas banget. Satu Jadi lagi dari yang seluruh ada di lapisan kalangan ya. akademisi, yang kalangan akademisi disebut PMII. PMII ya. Yang Mana, Yai? kalangan pelajar Ibnu, yang laki-laki, yang cewek IPPNU. Tergabung dalam Oke, PMI. mantap. Itu kaum penerus dari sisi intelektualnya dipersiapkan juga ya. Betul, dari PMII-nya siap. itu intelektual, Jadi kalau yang NU IPPNU itu dari pelajar, Siap. bisa juga dari Cendekiawannya nanti ke komunitas depan para cendekiawan santri. muslim. Siap. Jadi NU siap tempur di segala medan, medan akidah ataupun medan membela NKRI. Lapisannya mulai dari pusat sampai tingkat desa, luar biasa. Nah, pertanyaan saya, dalam rapat-rapat yang besar ketika diadakan penggantian pengurus, itu sistemnya senioritas atau lebih demokratis? Siapa yang lebih berprestasi buat NU, dia layak untuk dipilih. Itu gimana tuh, Yai? Standby. Demokratis. Jadi Oke, kalau di mantap. pola NU itu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu nanti ada berkala, ada berjenjang, ada kita sebut muktamar. Itu muktamar itu Siap. nanti 5 tahunan. Kalau muktamar itu jadi pergantian kepengurusan secara total mulai dari tingkat mustasyar pusat, kemudian suriah pusat, dan juga PBNU dalam hal ini Tanfidiyah pusat, itu muktamar. Nah, nanti Siap. ada apa itu pertemuan antar lembaga, misalkan ada lembaga Basul Masail, ada Lasisnu, dan beberapa lembaga-lembaga yang terikat di dalam sistem kepengurusan besar Nahdlatul Ulama. Itu nanti ada yang temponya per 1 tahun sekali, itu biasanya nanti ada kita sebut seperti Mukernas dan lain sebagainya. Siap. Artinya kalau Ya, kalau secara mengikuti aturan dasar rumah tangga dan organisasi, manakala ketua umum ini tidak meninggal, kemudian tidak mengundurkan diri atau tidak melakukan hal yang kemudian dianggap merusak tatanan secara syar'i, doruri, dan lain sebagainya, maka tidak bisa digantikan sampai dengan muktamar di tahun berikutnya gitu. Adapun usulan bebas-bebas aja, ngusulin siapa jadi siapa, dipecat untuk ngapain, diganti siapa, sekedar usulan boleh-boleh saja. Yang jelas gini kawan-kawan yang di Komal maupun yang di bawah, usulan pemecatan PBNU itu ya karena ditengarai oleh kita-kita bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang, yakni Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf ini tidak sesuai dengan amanah para leluhur, dan juga beliau terlihat tidak peka dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana para habib, para baklawi sudah dengan terang-terangan secara cetho welo-welo membelenggu, menjongoskan, menghinakan, mendiskreditkan para kiai, para ulama Nusantara, bahkan secara terang-terangan ingin menguasai Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kemudian suara-suara kita yang berawal dari suara Kiai Imaduddin Anda bungkam dengan ngata-ngatain nggak usah cari-cari nasab,
Gak usah cari-cari silsilah. Kamu orang-orang goblok, tinggal husnudon saja bahwa Habib keturunan Nabi. Hei, ketum PPNU, ente itu tolol, dalam kali ini tolol Anda itu. Begitu saudara. Makanya saya sebagai pribadi menantang ketum PPNU untuk debat soal nasab one by one dengan data, dengan kita. Terima kasih. Siap. Ya, saya bersyukur ya. Dan sebenarnya sih yakin, cuma pengen tahu aja karena kan ini NU organisasi yang besar bersama Muhammadiyah, aset bagi negara kita tercinta Republik Indonesia, menjadi garda terdepan pembelaan kepada kita punya negeri. Selaku santri bayangan, doa kawulo kagem poro kiai, semoga poro kiai diberi kesehatan, panjang umur, terus melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan menjaga tonggak berdirinya NU agar segera membersihkan benalu-benalu supaya kembali marwahnya bersinar, jangan ditutupi oleh daun-daun benalu yang hanya membawa kerusakan. Demikian host, standby. Keren. Yang menambah. Kiai Sarif belum di atas itu host. Dia baca Kiai Sarif di atas. Oh, Kiai Syarif. Ya. Sebelum ke Wali Majnun. Kiai Anjas. Ya Anjas, jangan diam aja, sembunyi. Lah iki poinnya dhuwur dhewe yang ngomong akeh dhewe no mosok. Ya Anjas lagi cuci baju. Enak bener ya Anjas. Gue yang disuruh teriak-teriak dapatnya dikit. Dia diem aja sebanyak gitu. Wah, nggak bener ini host. Ya, Aku ya, teriak-teriak lebih sampai serak-serak. Ayo Kiai Anjas. Lah nilainya tinggi dhewe kok. Ndak suara sendiri. Jangan malah tidur loh nih. Kayak ini tidur nih. Baru cuci baju Wali Majnun. Sering diblokir munggah oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat aja sih. Jadi masalah ketua PBNU yang sudah menjadi mukibin akut gitu ya, Bang Skin Sehat. Ya. Artinya apa? Beliau sudah terpengaruh sehingga tidak mau mendengarkan lagi dari apa grassroots-nya santri-santri NU. Tapi ini sebenarnya juga dari dulu terstruktur apa ya. Jadi memang NU itu memang dihancurkan ya dari dalamnya kayak gini nih. Kalau ditelusuri zaman dulu sebenarnya mungkin ini Mbak Alawi ini sudah sebarkan ke Waalaikumsalam Gufron Ali Indonesia. Sudah direncanakan hingga terjadi salah satunya yaitu pembunuhan kiai-kiai dan santri di peristiwa G30 SPKI. Ninja Hattori itu jangan lupa, mereka juga. Jadi orang-orang NU selain dipersekusi dengan dibunuh, kemudian setelah peristiwa itu mereka lalu tiarap akhirnya menyusup ke NU melalui Habib-Habib yang melalui ya acara-acara di NU seperti Manakib baru bikin partai sendiri ya gitu. Itu Bang Skincare. Jadi sebenarnya ini
efek berantai dari dulu sudah lama, dari zaman G30S sampai sekarang. Nah, saya ingin tanya, waktu peristiwa Madiun itu apakah benar-benar itu pembantaian kiai-kiai NU juga atau santri-santrinya? Itu saya butuh jawaban itu, karena katanya itu cuma isu. Andai-pun benar, ya mereka berhasil gitu loh. Tapi kalau cuma isu, ya mereka berhasil juga, tapi menebarnya dengan propaganda gitu kan. Begitu. Kalau untuk masalah Anda dipecat atau enggaknya, yaitu ya harusnya sih, kalau sudah menjadi mukibin akut dan tidak mau mendengarkan fakta-fakta yang sudah ada, apalagi fakta-fakta dari Kiai Imad yang merungkatkan Mbak Alawi, ya harusnya ya dipecat gitu. Itu sementara pendapat dari saya, masukan dari saya, opini saya. Sekaligus tadi pertanyaan saya itu yang soal peristiwa Madiun. Matur nuwun. Oke. Terima kasih atas saran, masukan, dan ide. Ya kawan-kawan, kita kembali kepada pembahasan. Ketua PBNU, pecat Ketua PBNU. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Wali TikTok, pertanyaan yang diajukan dan disampaikan oleh Ustadz Acong, ini sangat-sangat wajar dipertanyakan. Karena apa? Sekarang Nahdlatul Ulama, ya di tangan Gus Yahya ini kepemimpinan terpuruk sepanjang sejarah. Bagaimana ya Kiai Marzuki Mustamar ya dikeluarkan daripada struktural ketua PBNU cabang provinsi. Ini kan sangat, padahal Jawa Timur ini kan basis daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ini kan sudah otoriter tanpa alasan apapun, ya. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Kiai Haji Imad juga sama menyuarakan tentang kebenaran. Jadi wajar masyarakat ya gestur bawah itu mensuarakan untuk apa? Pecat ketua PBNU. Karena apa? NU itu bukan milik struktural yang di atas sana. NU itu milik umat yang ada di bawah ini. Jadi yang di atas sana itu jangan sok-sokan. Kembalikan marwah NU. Kalau marwah NU seperti saat ini bisa digunakan untuk kepentingan kelompok, golongan, bahkan suara daripada ketua PBNU-nya sendiri bisa dibeli. Bagaimana beliau bisa menyampaikan ceramahnya bahkan di depan publik tanpa mengikuti sifat asli daripada Nahdlatul Ulama, santri Nahdlatul Ulama, apalagi ketua. Tabayun, baca dulu kasus Kiai Haji Imad, pelajari dengan baik baru komentar. Ini tidak perlu baca tesis-tesisan, tidak perlu ya kita ikut ulama ya, pokoknya ikut ulama saja sudah. Seperti yang disampaikan oleh Wali Tau tadi, betul. Itu bagaimana? Maksud kita diajak bodoh bahkan oleh ketua NU. Tengok, ketua NU seperti itu. Dari mana? Ini bisa jadi ketua NU. Dasarnya apa kalau ketua NU-nya saja lemah? Beda dengan Kiai Haji Akil Sirot saat itu keras. Bagaimana Rizik Syihab berkirim surat berkali-kali untuk ketemu di kantor PBNU, ditolak, tidak pernah ya. Karena apa? Ketua PBNU harus punya basiroh, tidak seperti saat ini Gus Yahya lemah, suaranya bahkan bisa dibeli
oleh antek Belanda. Nah, Bilawi, mengerikan ini, mengerikan kawan-kawan. Selamatkan, harus kita kembalikan marwah NU. Bagaimana tujuan didirikan Nahdlatul Ulama itu untuk keumatan, bukan untuk golongan atau kelompok. Begitu kawan-kawan. Semangat harus kita suarakan terus, bahkan ke komal demi komal. Teman sahabat sekalian, kita melawan PBNU itu bukan berarti kita su'ul adab. Kita ngencengi dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Lamun pemimpin, kalau pemimpin tidak benar, jangan diturut. Gus Yakut ini sudah tidak betul memimpin NU.